guys, welcome to YouTube channel. Aku Melda Waratujana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Nah, sekarang aku udah semester 4. Di semester 4 ini aku belajar framework lanjutan. Jadi, kita bakal ngebahas seputar framework lanjutan yang sedang aku pelajari. Di sini aku bakal ngebahas tentang CRU Test React. Nah, yang dimana CRU Test React itu mempunyai dua styling. Yang pertama itu file CSS-nya berbeda dengan JSX-nya, sedangkan ada yang coding CSS-nya itu ada di JSX-nya atau sering juga disebut dengan inline styling. Nah, perbedaannya itu ketika pembuatan file CSS terpisah, kita tuh lebih mudah untuk menulis kode CSS-nya yang organisir dan lebih mudah untuk dikelola. Sedangkan kalau inline styling itu atau CSS-nya berada di JSX-nya itu memungkinkan kita untuk menambahkan style langsung pada elemen HTML-nya. Nah, apa sih, kayak mana sih inline styling dan CSS yang berbeda file itu? Yang pertama itu ini inline styling. Bisa kalian lihat kalau di inline styling, kode CSS-nya itu berada di JSX-nya. Seperti ini. Eh, Tidak ada pemanggilan, tapi dia langsung ada di JSX-nya atau elemen HTML-nya. Sedangkan kalau file CSS-nya itu berbeda, kita harus buat dulu file CSS-nya dengan di belakangnya CSS dengan sama aja tulisnya kayak warnanya apa, backgroundnya apa, padding atau semuanya. Lalu di external stylingnya itu tuh di JSX-nya itu kita buat kayak tadi, tapi kita perlu mengimport CSS-nya lalu memanggil kelasnya seperti ini. Nah, ada juga eh, eh, beberapa cara pemanggilannya. Ini contohnya yang eksternal tadi. Sama aja CSS-nya, lalu di JSX-nya kita panggil juga, tapi kelasnya itu kita pakai kurung kurawal. Nah, kita kan udah buat nih eksternal style sama inline dan modul stylenya. Cara penggabungannya itu sama kayak yang kemarin di app JSX-nya. Kita buat aja ini belajar CSS di React, masukin kelas-kelasnya, lalu nanti kita di run dev, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya itu tuh di sini aku ngebuat produk CRUD yang dimana di sini di import line yang ini line import itu tuh adalah import hook yang dimana untuk use stage-nya itu digunakan untuk menyimpan dan mengubah data stage komponennya. Sedangkan user effect itu digunakan untuk mengambil data dari API saat komponen pertama kali dibuat. Lalu yang ini tuh adalah tambahan stage manajemennya, di mana kalau produk itu untuk menyimpan daftar produk yang ini produk, untuk menyimpan daftar produk, terus title, price sama kategori dan image itu tuh untuk menyimpan input yang dari form. Sedangkan kalau edit index ini tuh untuk atau untuk mengubah apakah sedang dalam mode edit. Lalu di sini tuh ada yang ini, ada fake data produk. Nah, fake data produk itu gunanya mengambil daftar produk dari API fake store saat halaman pertama kali dimuat. Lanjut, kita di bagian cost handle ADD. Nah, cost handle ADD itu fungsinya menambah dan mengedit produk. Nah, jika edit indeksnya bukan nol, maka produk bisa diubah atau maka produk diubah. Sedangkan jika edit nol, maka produk baru ditambahkan. Terus ada juga cost handle delete. Yang kalau delete cuman untuk mendelete uh, produknya. Terus di sini ada fungsi uh, fungsi handle edit. Nah, fungsi handle edit ini mengisi import form dengan data produk yang
dipilih untuk diedit. Jadi ketika kita klik nanti formnya, dia tuh bakal langsung mengedit tampilan, mengedit dari yang udah kita tambahkan tadi. Lanjut, yang ini seperti yang aku bilang tadi, ini handle delete untuk menghapus produk kita. Lanjut, nah ini return, dari return ini H1 ini tuh adalah fungsi return UI from produknya, yang berarti eh, tempat atau form untuk kita menginputkan produk-produk kita. Kayak di sini ada nama produk, harga, harga, terus kategori sama gambarnya. Nah, kalau untuk yang style ini tuh adalah ukuran-ukuran dari formnya. Nah, selanjutnya itu ada yang produk map ini tuh, ini untuk fungsi return UI listnya. Jadi kalau yang ini tuh kan berbentuk form, di mana kita untuk menginputkan dan mengedit formnya, tampilan produk kita. Sedangkan kalau ini tuh adalah tampilan untuk list produknya, kayak di tampilannya nanti tuh kayak mana produk-produk tersebut ditampilkan. Nah, di di tampilannya tuh ada tombol edit sama hapusnya. Nah, ini tampilan dari eh, belajar React yang kita buat. Yang ini tuh yang tampilan dari stylingnya. Sedangkan kalau ini tuh adalah tampilan dari CRUD produk kita. Nah, ini. Nah, di sini bisa menambahkan atau mengedit dari tampilan produknya. Nah, tadi kan udah dilihat tuh tampilan dari CRUD-nya. Nah, sekarang tuh aku mau menambahkan deskripsi, rate sama account-nya. Nah, caranya tuh cuman kita tinggal tambahin beberapa elemen yang harusnya ada. Kayak di sini cons-nya kita tambahkan deskripsi, rate sama count-nya. Lalu di bagian handle add-nya kita tambahkan juga deskripsi, rate sama count. Terus di update produk kita tambahin juga. Terus set produk kita tambahin juga. Nah, di bagian sini kita tambahin juga deskripsi, rate sama count-nya. Nah, di bagian edit kita tambah juga supaya kalau kita mengedit, kita bisa mengedit deskripsi, rate sama count-nya. Lalu eh, untuk fontnya kita tambahin juga untuk memasukkan deskripsi, rate sama count-nya. Ukurannya sama aja, cuman kita tinggal menambahkan lalu mengubah placeholder-nya. Setelah itu di bagian product map-nya kita tambahin product description, terus rating sama stoknya untuk menampilkan di bagian produknya itu ada rating, deskripsi sama stoknya. Nah, di sini aku tuh pengen kalau misalnya harganya atau price-nya itu di atas 20, dia bakal nampilin tulisannya itu merah. Sedangkan kalau misalnya dia lebih kecil daripada 20, tulisannya itu bakal berubah menjadi kuning. Nah, itu aja yang kita tambahin kalau misalnya kita mau menambahkan elemen-elemen baru untuk di bagian tampilannya. Jadi ini tampilan dari perubahan yang udah kita masukkan tadi. Kayak contohnya tuh kita di sini udah bisa memasukkan deskripsi, rate, sama count-nya. Lalu di sini kalau kalian bisa lihat, kayak yang aku bilang tadi, kalau dia lebih dari 20, dia bakal menulis tampilan tulisannya tuh bakal jadi merah. Sedangkan kalau harganya lebih murah atau kurang dari 20, dia bakal jadi kuning. Nah, di sini juga ada tampilan eh, deskripsi, rating, sama stok. Kalau misalnya kalian mau menambahkannya, tinggal pencet edit. Nah, di sini dia bakal kalian masukin aja deskripsi, rate, sama count-nya, terus di update. Terus kalau untuk menghapusnya, tinggal kita klik hapus. Nah, dia bakal menghapus produk kita. Nah, jadi itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf karena aku masih belajar. See you next video. Bye-bye.